Yang ketiga, perkutut udan mas. Perkutut udan mas memiliki warna bulu keemasan. Perkutut lokal ini sangat langka. Jika ingin mempunyai perkutut ini harus paham cirinya. Karena banyak perkutut ternak dikatakan lokal. Filosofi perkutut ini berasal dari kata udan yang artinya hujan dan kata emas maksudnya yakni pemilik perkutut ini diharapkan agar mendapatkan rezeki yang melimpah ruah yang barokah. Konon katanya perkutut ini cocok dipelihara pedagang. Tapi perkutut ini sangatlah langka, kalau Anda tidak tahu cirinya pasti ketipu. Perkutut jenis ini pawangnya adalah para penyuluh atau penjaring. Di video ini contoh perkutut udan mas yang asli. Perkutut dengan jenis ini sangatlah mahal dikarenakan sangatlah langka untuk yang asli lokal alam. Di alam sendiri perkutut jenis banyak diburu oleh para penyuluh atau penjaring. Aku sok iki nggak ada video pembelajaran itu. Mau tripod tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa perkutut lokal Tuban, dimanapun Anda berada, berikut ini saya akan menceritakan tentang perkutut saya yang berwarna hitam ini. Ini yang kemarin saya dapatkan, jadi sudah lama saya tidak pernah nyuloh perkutut lagi karena saya sekarang sedang berada di rumah mertua, jadi ikut di sana, jadi jarang nyuloh perkutut. Terlebih lagi sekarang istri saya sedang hamil, jadi tidak boleh nyuloh lagi sementara ini perkutut ini dari teman seperjuangan nyuloh perkutut di Tuban sini. Jadi kita coba lihat dulu. Perkutut ini agak beda, warnanya agak hitam, pemirsa. Coba kita. Jadi ini burungnya pemirsa. Ulasnya itu memang agak hitam. Dan kalaunya itu nepuk, tapi tidak sampai bawah, tapi di bawah dubur sudah ada. Kakinya juga agak hitam. Ini sepertinya perkutut ini sudah sangat tua. Ini baru dapat tiga hari yang lalu. Ini sepasang dapatnya. Tapi yang kena yang keturangan yang ini, yang satunya tidak keturangan tapi suaranya lumayan besar. Untuk perkutut lokal itu memang sangat gesit sekali, apalagi perkutut ini baru dapat, pemirsa. Saya sudah lama tidak mereview burung, terakhir mungkin perkutut rupa cahyo dan udan mas. Dan mas yang saya dapatkan bulan Muharram, bulan Suro, itu sudah lama sekali.
Selanjutnya kemudian saya akan menceritakan perkutut udan mas saya kemarin. Mistisnya seperti apa. Jadi selama saya mempunyai burung perkutut itu tidak semuanya memiliki aura-aura yang agak negatif. Tidak pernah saya berpikiran ke hal-hal yang mistis, tapi kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya tentang perkutut udan mas tersebut, tentang apa yang terjadi setelah saya memelihara perkutut udan mas. Jadi setelah saya mendapatkan perkutut udan mas itu tidak sesuai dengan apa yang dikabarkan di keterangan ya. Kalau memelihara perkutut udan mas itu bisa menjadikan hal-hal yang baik, jadikan rezekinya lancar dan lain-lain. Ini agak berbeda, walaupun saya punya perkutut udan mas itu berkali-kali. Sudah lama sekali saya nyuruh perkutut itu dan punya udan mas itu sekitar 4 kali. Tapi ini saya akan bercerita tentang perkutut terakhir ini. Jadi perkutut ini pemirsa saya dapatkan kemarin bulan Suro, bulan Muharram. Itu tanggal 10 Muharram, itu pas malam Jumat Wage. Jadi perkutut itu biasa saja, seperti perkutut pada umumnya saya mendapatkannya biasa saja. Kemudian saya rawat, juga saya taruh di sangkar seperti ini. Tapi ada hal mistis. Hal mistisnya apa? Waktu saya masih di rumah mertua dan perkututnya saya taruh di sini, di rumah sendiri ini, itu perhiasan itu sering hilang. Bukan malah baik, malah perhiasan itu sering hilang. Pertama itu perhiasannya mbak saya, gelangnya itu jatuh, hilang. Kemudian selang 2 hari ponakan saya, anaknya mbak saya itu juga kehilangan antingnya, jatuh dan tidak ketemu lagi. Kemudian saya mikir, kenapa kok hilang terus emasnya? Apa ini kok ada yang melempar batu? Jadi gini pemirsa. Kemudian saya berpikir dan saya batin, masa perkara saya memelihara udan mas itu. Saya batin, kemudian saya malamnya itu langsung bermimpi. Bermimpi pertama saya berantem atau bertengkar dengan seseorang, tapi seseorang itu saya kenal, wajahnya ya seperti teman saya yang tidak saya sukai. Itu berantem dulu waktu saya masih di pondok, itu ada temannya jahat lah istilahnya, kurang baik. Itu bermimpi itu bertengkar pertama kayak di hutan. Dia tidak mewujudkan langsung pemirsa, wujudkan makhluk langsung tidak. Dan saya bertengkar, tidak jelas bertengkar, akhirnya saya ya agak menang. Kemudian saya terbangun. Besoknya lagi saya bermimpi wanita itu juga saya kenal, teman saya dulu sekolah itu saya kenal, orangnya ya agak cantik. Kemudian saya suruh, cara kasarnya itu milih dia atau milih istri saya. Ya, saya pasti dalam hati nurani saya milih istri saya itu. Kemudian yang ketiga itu saya bermimpi ada seorang tua itu di kasur ya, biasa. Itu pertama saya lihat itu ya mbah saya yang almarhum. Lama-lama kok kukunya panjang, kemudian mau mencakar-cakar saya. Nah, kemudian saya refleks di dalam mimpi itu membaca ayat kursi. Baca ayat kursi itu berat ya, bukan magep seperti itu, agak tersendat-sendat. Kemudian saya terbangun karena melihat istri saya di samping saya itu yang cekikian, tertawa. Dikira saya itu sedang
bermimpi mengajar siswa murid saya di sekolah. Karena saya juga seorang guru, tidak tahu kalau saya itu sebenarnya sedang bertengkar dengan makhluk itu. Jadi sudah saya anggap biasa ya. Tapi yang aneh itu ya perutut itu, dan mas itu tidak pernah cocok saya pelihara. Padahal dan mas kan mitosnya bagus. Kemudian saya jual ke orang Tegal, namanya Pak Masudi itu. Saya jual ya, saya kirimkan lewat KI8, KIB itu, saya pengiriman kereta. Lalu malamnya saya bermimpi ya, mau bertengkar lagi, akhirnya tidak jadi. Terakhir itu salaman. Setelah saya kirim kok langsung salaman. Lalu saya tanyakan kepada orangnya, gimana setelah memelihara burung dan mas itu, katanya tidak apa-apa, ya baiklah burungnya. Yang mengisyaratkan mimpi atau nggak tahu, pokoknya saya WA mengisyaratkan simbol kemakmuran di atas orangnya itu. Dia alhamdulillah biarkan dirawat, tapi saya rawat kurang cocok. Dan itu dan mas, nanti saya juga kasih tahu berurutnya di sini. Di video saya tampilkan nanti. Di melihara berlutut itu harus waspada, mirsa. Waspadanya apa? Karena setiap makhluk berlutut itu kadang ada yang mengikuti, bukan berlututnya yang jahat, tapi makhluknya yang kurang baik kadang mengikuti. Misalkan berlutut gini, terus kan kelihatan aneh, ada sendiri. Apalagi di tempat keramat, itu pasti ada yang mengikuti, atau istilahnya hutamnya berlutut itu. Tidak semuanya baik. Kalau saya itu lebih cenderung ke perkututnya, bukan hutamnya, ke isyarat perkututnya. Misalkan Banyu Mili itu mengisyaratkan apa? Supaya rezekinya lancar. Kalau dalam doa kan ada yang namanya doa bil isyarat. Di orang Jawa itu kalau bancaan atau hajatan itu kan buat buju itu kan menjurung ke atas supaya derajatnya tinggi, disyaratkan banyak. Ada orang yang lahiran, ada yang namanya rujak itu, ada rujaknya, ada jenang procotnya itu. Rujaknya rojai kan bahasa Arab. Rujak itu adalah pengharapan supaya bayinya lahir selamat gitu. Waktu 7 bulan. Banyak isyarat-isyarat yang disyaratkan orang Jawa. Sebenarnya itu adalah doa. Doa itu kan ada 3, bisa ditulis, bisa diucapkan, dan diisyaratkan. Isyarah. Ini saya bercerita ini sungguh-sungguh, bukan karangan saya. Saya tidak pernah ingin tenar, ingin mengarang-arang cerita burung seperti ini. Saya katakan seperti ini tidak pernah. Tapi banyaklah orang YouTuber yang seperti itu. Tapi memang kalau tidak seperti itu tidak laris YouTube-nya. Kalau bohong yang aneh-aneh itu kan pasti laris, banyak dilihat orang. Kalau monoton seperti saya ini kan jarang berkembang. Tapi yang penting saya itu berkah, itu saja. Jadi itu tadi perkutut itu kadang ada yang aneh seperti itu. Jadi kalau melihat perkutut ini ya agak yang hati-hati. Sebenarnya tidak apa-apa kalau orangnya kuat, kalau agamanya kuat ya, dipelihara terus tidak apa-apa. Dan saya itu juga anti seperti itu. Tapi ya, memang kenyataannya seperti itu. Ini wallahi saya bercerita dengan benar. Nah, cukup sekian pemirsa, saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.